Oke, anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Oke, are you ready? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Good morning, Bunda. How are you today? I'm fine. You? I am happy, I'm great. Oke, thank you very much. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran PABP di pertemuan kedua. Setelah pekan kemarin kita kembali belajar di hari ini, hari Senin 14 November 2023. Oke, who is absent today? Siapa yang hari ini tidak hadir? Nobody, Bunda. Alhamdulillah. Semua sekolah? Alhamdulillah. Oke. Of course, Bunda. Of course, oke. Yuk kita mulai dulu dengan tepuk semangat. Ha. Ha. Oke. Oke, let's open lesson today with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah di pembelajaran PABP hari ini Bunda akan membahas materi bab 6, yaitu adalah perilaku terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Di bab 6 perilaku terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yuk, ingat pekan kemarin kita sudah pelajari salah satu perilaku terpuji adalah jujur dan saling menyayangi. Ada yang masih ingat jujur itu apa? Apa adanya, Bunda? Ya, Bunda. Komala, ayo, Komala kenapa? Jujur itu berkata benar. Berkata benar, that's right. Bagaimana, Pak I? Apa Jujur. adanya, Bunda? Apa adanya, subhanallah, masya Allah. Iya, Fahmi, jujur. Tidak ngotai, kalau bahasa Indonesianya apa itu? Tidak ngotain. Tidak berbohong. Oke, tepuk G double O. Good job. Good job. I like it. Oke, good. Thank you very much. Jadi, kejujuran adalah berkata apa adanya, jujur, benar, sesuai yang kita ketahui. Lalu yang kedua, apa kemarin kita pelajari? Sifat saling menyayangi. Apakah kita sudah menyayangi kakak kita di rumah? Yang punya kakak ini angkat tangan. Siapa yang punya kakak? Apa? Komala, main sama-sama. Apakah kita sudah menyayangi adik? Berbagi makanan, Bunda. Berbagi makanan sama adik. Tidak hanya pada kakak, bukan hanya pada adik, tetapi juga kepada teman-teman di kelas. Nah, hari ini next kita akan pelajari tentang perilaku terpuji kita terhadap orang tua. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bunda. Oke. Nah, di tujuan pelajaran hari ini, Bunda harap setelah kita mempelajari ini, peserta didik dapat memahami arti hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi kita paham dulu bagaimana arti hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru. Ya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh bagaimana contoh kita hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari bab ini, akan terbentuklah inner profile kalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini maksudnya apa, Bunda? Maksudnya adalah, setelah belajar ini kita bisa menunjukkan sikap kerjasama. Jadi nanti, di tengah pembelajaran kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil, ya, adanya kerjasama bersama kelompok kita, akur, tidak saling bermusuhan, tidak saling bertengkar, marah-marahan, sama-sama. Kelompoknya mungkin anak putra dan anak putri. Kita pisahin ya. Nah, lalu yang kedua, learner profile kita adanya terbiasa diri kita itu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua itu, ya orang tua kandung kalian yang di rumah. Dan guru adalah orang tua kalian yang ada di sekolah. Oke, sampai di sini paham tuh? Oke, anak soleh. Siap.
sama seperti pekan-pekan kemarin gitu ya, pembelajaran Bunda, kita ada namanya aturan kelas. Dengarkan, simak. Yang pertama, tetap di tempatnya, tetap tertib, dan jika kalian izin, angkat tangan kananmu, ucapkan dengan kata yang sopan. Oke, yang kedua, jika ingin bertanya, jika ingin menjawab, silakan angkat tanganmu, angkat tangan kananmu. Lalu yang ketiga, tetap tertib, saling kerjasama dengan teman-teman, tidak boleh saling bermusuhan. Paham sampai di sini? Paham, Bunda. Open your book. Ada yang bawa buku hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang nggak bawa buku hari ini? Coba. Alhamdulillah. Oke, silakan buka bukumu di halaman 8. Ada ketemu di halaman 8 bab 6 perilaku terpuji hormat kepada orang tua dan guru. Dapat bukunya? Alhamdulillah. Ada halamannya? Oke, yang dapat halamannya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, subhanallah. Next, see to picture. Oke, lihat ke depan, amati gambar di depan. Ada gambar apa ya di depan? Ka'bah. Good, thank you. Digendong. Siapa yang digendong ini ya, Ani? Mamanya. Kok kamu tahu kali itu mamanya? Kakak adek. Bunda ngantuk, Bunda. Ngantuk. Cak neneknya ngantuk. Tahu dari mana Madinah kalau itu neneknya? Cak tuanian. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada pasir-pasir kata Fahmi. Apa yang kira-kira Fahmi pengen tahu dari gambar ini? Kalau menurut saya ini kayaknya wong lagi digendong, kecapean. Bisa jadi. Ada lagi? Yuli? Bagaimana kalau Yuli lihat dari gambar ini? Mungkinkah ini nenek yang digendong? Apa kakak adek? Apa memang ketiduran? Ado Ka'bah, kata dari Komala tadi. Apalah kalau Yuli dari Yuli? Pengen tahu apa sih ini? Yang pengen kita gambarnya? Ibunya, terus? Emaknya. Kenapa dia gendong ibunya? Iya, ada Pak Komala. Oh, uminya pernah cerita apa uminya? Yuk, Bunda mau dengar. Ada anak yang sedang gendong ibunya, lalu ada masalahnya? Jalan-jalan ke Mekah dengan gendong ibunya. Subhanallah. Benar nggak ya? Ada yang tahu? Mirip ceritanya. Oke, sudah gambar ini kita amati. Apa kira-kira yang terjadi? Kira-kira ini sosok siapa? Berdasarkan gambar ini ada bacaan Uwais sangat terkenal di langit. Benar tulisannya? Benar. Nah, dari sini kita akan dapat tentang perilaku terpuji. Salah satunya adalah hormat dan patuh kita kepada orang tua. Jadi, sebagai anak, sudah Allah suruh melalui Nabi Muhammad untuk kita taat, hormat, baik kepada ibu maupun kepada ayah. Terkhususnya adalah ibu. Nah, berdasarkan gambar yang kita lihat tadi, itu adalah salah satu kisah Uwais Al-Qarni. Nah, ingat? Beberapa minggu yang lalu, Bunda pernah membacakan cerita Uwais Al-Qarni. Ada yang masih ingat, Ani? Ingat nggak? Waktu kita lagi jam literasi, Bunda membacakan kisah Uwais Al-Qarni. Ada yang ingat siapa Uwais? Keponakan saya, Bunda. Keponakannya Bapak. Subhanallah. Oh, sepupu ya? Uwais namanya. Subhanallah. Uwais juga. Jadi ada yang tahu? Madinah kalau Uwais Al-Qarni yang pernah Bunda bacakan pada jam literasi pada saat itu? Tadi masih ingat nggak? lupa Bunda. Lupa, Masya Allah. Apa? Fahmi? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi mungkin. Tadi masih ingat? Ani, Yuli, waktu literasi kemarin Bunda pernah menceritakan Uwais Al-Qarni adalah sahabat Nabi. Terus kenapa sahabat Nabi ini? Berbuat baik kepada ibunya. Terus? Ibunya tuh sudah tua, Makanya digendongnya tadi Bunda. Digendongnya. Terus? Masih ingat ya ceritanya? Oke, good. Benar. Oke, tepuk G double O untuk Yuli.
Good job. Good job. Alaiki. Subhanallah, Masya Allah ya. Jadi benar, masih ingat kisah di pekan kemarin, Bunda bercerita dalam jam literasi itu Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat Nabi yang mana di bumi ini tidak dikenal. Tetapi bagaimana di langit Uwais itu sangat terkenal. Nah, Uwais Al-Qarni ini salah satu contoh bagaimana sosok pemuda yang begitu mencintai ibunya. Ya, kenapa Ripai? Mau pipis. Oke. 3 menit. Pakai bahasa Inggrisnya apa? May I? Itu to toilet. Oh, to go to toilet. Oke. Oke, don't be long. Silakan. Oke, dari perilaku terpuji ini ada yang tahu apa pengertiannya, Nak? Berbuat baik, Bunda. Berbuat baik. Ada lagi? Hormat sama orang tua, Bunda. Hormat pada orang tua. Kalau untuk pengertiannya, yang dimaksud dengan, misalnya dalam soal, yang dimaksud dengan perilaku terpuji atau pengertian perilaku terpuji adalah merupakan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan keteladanan Rasul. Sehingga kata kuncinya adalah hormat dan patuh. Apa kata kuncinya? Hormat dan patuh. Oke, good. Oke, lanjut ya. Di sini dikatakan Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan perbuatan terpuji. Kenapa? Karena perbuatan terpuji akan mendatangkan banyak kebaikan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan melakukan CLS. Bunda akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, di sana nanti Bunda akan meminta kalian menuliskan sebanyak-banyaknya contoh apa saja perbuatan terpuji pada orang tua. Sampai sini paham? Oke. If you understand, write your time. Oke. Angkat jempol kananmu jika kalian memahami. Paham? Oke, nanti. Oke, terima kasih. Thank you very much. Jadi nanti akan ada kelompok-kelompok kecil di mana kalian akan menuliskan sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya beberapa contoh sifat terpuji terhadap orang tua. Oke? Silakan lakukan sekarang. Anak laki-laki dan anak perempuan. Kita pisah ya. Putra dan putri, mejanya tolong dirubah, Nak. Ya, dibentuk mejanya. Yang laki-laki boleh ke depan, yang anak perempuan, anak putrinya di belakang. Kita bagi kelompok kecilnya. Oke, anak soleh. Oke, are you ready? Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini ada kelompoknya diketuai oleh Fahmi sebagai sang kapten. Kami Kelompok AHA. Oke. Lanjut, kelompok ini siapa ketuanya? Yuli? Oke. Kelompok apa? Tadi AHA? Oh, kelompok Hore. Nah, ya, tujuan dari Bunda bagi kelompok ini adalah silakan seperti Bunda ulangi tadi, tulis sebanyak-banyaknya contoh perbuatan terpuji pada orang tua. Sebanyak-banyaknya. Apa Bunda contoh? Misalnya membantu mama mengangkat jemuran. Siapa yang sering melakukan hal tersebut? Oke, subhanallah. Anak laki-laki? Oh, pernah. Madinah juga. Cuci motor. Papanya ada motor ya? Ada. Alhamdulillah. Ada 2 ya? Iya, subhanallah. Bunda hanya 1 motornya. Membantu masak mama. Walaupun laki-laki pinter. Subhanallah. Mama atau Umi atau Mami? Masak air. Mama. Iya, subhanallah. Oke, Bunda bagikan 1 kelompok 1 kertas. Masing-masing kalian silakan tulis 1 contoh perilaku terpuji. Setelah Ani menulis 1 contoh perilaku terpuji pada orang tua, kertasnya berikan pada Yuli. Yuli pun tulis 1 yang berbeda, tapi setelah Yuli lanjut ke Komala. Setelah Komala lanjut lagi ke Ani sampai waktunya berakhir. Ini pernah kita lakukan beberapa pekan-pekan yang lalu. Masih ingat? Ingat. Oke, siap? Yang menang kelompok yang mana, Bunda? Yang menang adalah kelompok yang jawabannya terbanyak. 1 anak 1 bintang saja. Jangan banyak-banyak bintangnya. Bunda kasih waktu 2 menit dari sekarang.
Oke. Silakan ditulis Fahmi. Pensilnya mana? Masya Allah. Ayo cepat. Oke, lanjut. Silakan ke Ani. Oke, time's over. Oke, anak-anak perhatikan gambar di depan. Seperti tadi kita sudah menyelesaikan CLS menyebutkan contoh perilaku terpuji kepada orang tua. Nah, sekarang amati gambar di depan. Perhatikan, simak. Ini merupakan sebuah video. Apa yang terjadi pada video berikut ini? Oke, subhanallah. Ini yang terjadi, fenomena atau kenyataan yang ada di lingkungan kita, nak. Jadi mungkin kita tidak terbiasa untuk berkata kasar kepada orang tua, tetapi ada di sekitar kita seorang anak yang sedang berbicara kotor atau kasar kepada orang tua. Nah, sekarang berdasarkan CLS tadi, Bunda akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa kalian rumuskan atau kalian tulis pada kertas berikut ini. Jadi masing-masing kelompok, sama kelompok yang tadi, nah ya. Bunda bagikan kelompok yang tadi, kelompok kecil tadi, silakan kalian berdiskusi, menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita. Maksudnya masyarakat kita apa? Di sekitar kita, nak. Bisa jadi ini tetangga kita, bisa jadi ini adalah orang-orang yang terdekat kita. Nah, mungkin di samping kita, di samping sekolah kita, nah, ada kejadian-kejadian ini. Yang ingin Bunda tanyakan, boleh kalian tulis di kertas. Apa yang terjadi pada video berikut ini? Lalu, sifat apa yang sebaiknya dilakukan anak ini pada ibunya? Sebaiknya sifat apa atau perilaku apa yang baik sebaiknya dilakukan anak terhadap ibunya? Ada dua, Bunda ya? Ya, boleh dua, boleh pun tiga. Pertanyaannya ada di mana? Ya, boleh dua atau tiga. Yang pertama boleh kalian rumuskan adalah permasalahan apa yang kalian tangkap, yang kalian amati, yang kalian lihat dari video berikut ini. Oke, cukup ya. Jadi, setelah selesai ini silakan kita akan tampilkan masing-masing perwakilan dari kelompoknya, baik kelompok putri maupun putra, untuk mempresentasikan rumusan permasalahan dari video yang kalian simak tadi. Oke, coba Bunda minta untuk kelompok putra, silakan Fahmi ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Fahmi. Yeay, subhanallah. Jadi alhamdulillah Bunda. Ya, silakan berdiri menghadap teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami dari kelompok akan mempresentasikan daripada apa yang kami lihat daripada video. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita mencontoh daripada seorang anak yang luar biasa, na'udzubillah min dzalik, dengan ibunya, ya, sampai ibunya itu emosional, kemudian dia marah-marah. Ini ada Tidak boleh berbicara kotor. menyegak atau ibarat lebih besar atau Ya, membentak membentak. kedua orang tua kita. Ya, good. Membentak orang tua itu tidak boleh. Ada lagi? Ada lagi satu lagi adalah Apa itu? jangankan kita membentak. Dalam Al-Quran itu sebagaimana kami pernah baca dalam Al-Quran itu, jangan berkata sedangkan Jangan ini kata sudah ah. melampaui Tadi. batas. Aja itu sudah kategori Durhaka. Alhamdulillah min dzalik. Itu mungkin dari presentasi kami dari kelompok. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok putra. Beri good job, good job, good job. I like it. Oke.
Oke, lanjut. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok putri. Dari presentasi Fahmi dan kawan-kawan, Fahmi, Madinah, dan Rifai, bahwa pada video ini itu merupakan mengungkapkan kata kasar, mengungkapkan kata yang tidak pantas kepada orang tuanya, bahkan melebihi dari perkataan ah. Nah, kata Allah, apa tadi Fahmi? Durhaka. Durhaka ya. Nyegak-nyegak kayak gitu. Nyegak, iya. Nyegak itu maksudnya membentak. Ngomong-ngomong kotor tadi. Ngomong kotor, membentak orang tua itu tidak boleh. Jelas-jelas Allah melarang untuk berkata ah. Bagaimana ini Yuli, Komala, dan Ani? Oke, boleh silakan ditanggapi. Apakah setuju dengan kelompok Fahmi? Kalaupun setuju, apa alasannya? Oke, silakan. Boleh di depan, boleh di depan. Boleh di depan, silakan. Dari kelompok Hore setuju sekali dengan pernyataan Fahmi Bunda. Tetapi Oke, keep silent please. Tetapi Bunda, apa yang dikatakan Fahmi tadi sudah benar Bunda. Kata kasar dan membentak kepada orang tua. Kata kasar. Ada namun. masalahnya Bunda belum disebutkan. Oh iya, permasalahan Jadi, masalah. apa yang harus sebaiknya kita lakukan sebagai anak? Iya, Yang sifat pertama sikap apa? adalah berkata yang baik. Berkata dan yang baik. lemah lembut kepada orang tua. Oke. Kemudian, kalau kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf kepada Minta orang tua. maaf. Mungkin itu saja dari kelompok kami Bunda. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Hore, Ani dan kawan-kawan. Tepuk juga G double O. I like it. Oke, baik. Jadi pemaparan dari Fahmi yang ditanggapi oleh teman kita Ani itu sudah sangat bagus, tepat sekali, ya. Jadi berdasarkan video yang kita simak tadi, benar kata Fahmi tidak boleh berkata ah kepada ibu. Berdasarkan video tadi, bagaimana kata-kata tercela, kata-kata makian, bentakan itu diucapkan seorang anak kepada ibu. Boleh tidak? Tidak. Oke, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi Ananda semua sudah paham bagaimana sifat terpuji terhadap orang tua. Jadi ingat, jangan lagi kalau diminta orang tua untuk minta tolong Madinah, bantu mama angkat jemuran. Jangan kaget dulu mama. Tidak boleh. Ya, atau Yuli, cuci piringnya, itu piring udah numpuk. Nanti mama, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh aku terus. Jawabnya, iya mama, iya Umi, baik mama, baik ibu. Oke, sampai sini paham? Bunda, ceritanya kami ini yang baca jawab tadi, yang baca tadi. Oke. Iya, alhamdulillah. Untuk masing-masing kelompok akan Bunda bagikan bintang. Masing-masing 1 anak 2 bintang Bunda berikan. Oke. Ini Ani boleh dibagikan dengan teman-temannya. Ini yang Bunda bintang. Thank you. Iya, nah, bintang yang Bunda beri adalah bintang kecil. Iya, little star. Oke, Bunda persilakan. Silakan Fahmi duduk kembali ke teman-temanmu. Begitu juga Ani. Yuk, tepuk semangat. Oke, anak soleh. Siap. Oke, baik. Yang tadi penjelasan dari Bunda, hormat pada kedua orang tua. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Sudah paham benar? Oke, jika memang sudah paham, coba angkat jempol kananmu. Oke, terima kasih atas responnya. Nah, dari penjelasan ini mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan, baik itu kelompok putra maupun kelompok putri. Madinah. Oke, boleh, silakan Madinah. Apa kesimpulan yang kamu dapat hari ini? Oke Bunda. Nah, kesimpulan kalau dari menurut saya Bunda, kita itu harus berperilaku baik. Berperilaku baik.
tidak boleh berkata kasar, Tidak berkata tidak kasar. boleh membentak. Tidak membentak. Tadi kan tidak boleh berkata kasar, Oke. tidak boleh membentak orang tua. Tidak membentak orang tua. Kata Fahmi tadi kan katanya berkata saja tidak boleh, Bunda. Tidak boleh. Apalagi kalau sampai membentak orang tua, Bunda. Betul Jadi sekali. harus berperilaku baik kepada orang tua. Orang Itu, tua. Bunda, kalau menurut Oke, Madinah. itu dari Madinah. Ya. Oke, tepuk GOODGOB. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh Madinah, teman kali Madinah, bahwa tidak boleh berkata kepada orang tua. Apalagi sampai seperti video tadi, berkacak pinggang, berkata kasar kepada ibu, khususnya pada ibu ya. Bagaimana Uwais tadi, begitu sayangnya pada ibu. Sehingga contohlah bagaimana perilaku Uwais yang begitu ingin menyenangi hati ibu. Oke, nah dari pembelajaran kita ternyata dalam surat Luqman ayat 14 ini sudah dikatakan bahwa artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah yang mengatakan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Jadi bukan dari Bunda, tetapi dari Allah langsung melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat nak ya, kepada orang tuamu jangan berkata jangan membentak, jangan berkata kasar. Ketika orang tuamu meminta bantuan, meminta pertolongan, langsung kalian respon, kalian jawab. Oke, kalau untuk dari duniawi, tadi dikatakan bahwa barang siapa yang selalu menyayangi kedua orang tuanya, yang selalu menghormati kedua orang tuanya, insya Allah akan selalu diangkat Allah derajatnya di dunia ini. Ya, hormat dan patuhlah kepada orang tuamu, apalagi bagi yang masih memiliki mama dan papa. Nah, jika ada yang saya Bunda ternyata papanya nggak ada, bagaimana? Oke, good. Tetap kita selalu doakan kedua orang tua kita. Ya, selalu nih sholat kita, misalnya ada yang sudah sholat maghrib, ada yang sudah sholat isya, itu doakan kedua orang tuamu sekalipun kedua orang tuamu sudah tidak ada lagi. Oke, insya Allah di pekan berikutnya kita akan ketemu lagi di pembelajaran bab 7. Bagaimana itu kisah sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, jadi Bunda minta silakan nanti kalian buka di halaman 70. Di sana dikatakan tentang bagaimana jasa Utsman bin Affan yang sampai kita rasakan sekarang. Salah satunya itu Al-Quran Utsmani ya. Lalu yang kedua, apa saja, sifat-sifat apa saja, salah satunya tadi kedermawaan Utsman bin Affan, bisa kita baca-baca di sana nak ya. Penugasan Bunda hanya minta Utsman bin Affan itu merupakan khalifah keberapa? Nah, silakan kalian cari di halaman 70 tadi, Utsman bin Affan, kehidupan beliau sehingga di masa hidup beliau. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda harap semoga bisa menginspirasi kehidupan kita sehari-hari, bisa kalian pergunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, enough. Cukup ya pembelajaran hari ini. Okay. Let's close our lesson today with saying Hamdalah. Okay. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PAPD siap selalu mengajar sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar.